Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar autokorelasi spasial dalam analisis regresi terapan. Sebagaimana kita belajar sebelumnya, jadi kalau autokorelasi itu kita lihat kembali ke struktur datanya. Ketika datanya adalah runtun waktu, maka autokorelasinya adalah berkaitan erat dengan runtun waktu. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kalau struktur datanya itu lokasi. Struktur data lokasi itu misalnya barisnya kabupaten kota, kecamatan, ataupun provinsi. Nah, atau autokorelasi spasial atau asosiasi spasial itu artinya adalah objek spasial dalam hal ini kabupaten kota, provinsi, atau kecamatan cenderung berhubungan dengan satu sama lain. Oke, kemudian ada autokorelasi spasial serupa nilai dalam ruang cenderung mengelompok bersama-sama. Maksudnya adalah autokorelasi spasial ini adalah kalau katakanlah Palu, kalau Palu frekuensi gempanya tinggi, maka daerah-daerah di sekitarnya juga tinggi. Tinggi itu maksudnya misalnya Palu potensi gempanya tinggi, maka yang di sekitarnya itu Parigi, Sigi, Donggala, itu juga frekuensi gempanya juga tinggi atau banyak. Oke. Nah, autokorelasi spasial ini berangkat dari hukum pertama geografi. Kira-kira bunyinya adalah semuanya terkait, tetapi hal-hal yang lebih dekat itu lebih terkait daripada hal-hal yang jauh. Oke. Nah, untuk karakteristik statistik spasial sendiri itu dengan adanya asosiasi spasial itu melanggar asumsi statistik yaitu penting yaitu kebebasan. Nah, mengapa autokorelasi spasial penting? Jadi, misalnya kalau kita bicara model-model konvensional sama seperti model-model regresi, nah itu asumsinya adalah sisaannya saling bebas atau independen. Cuma masalah yang kita temui adalah nanti sisaannya tidak saling bebas, ada autokorelasi. Nah, ini karena disebabkan oleh lokasi, maka indikasinya adalah autokorelasi spasial. Nah, sehingga kalau dalam penugahan OLS, maka koefisiennya menjadi bias, kemudian presisinya menjadi tidak efisien. Nah, bias dan presisi tadi, ragamnya tidak efisien, nanti berdampak kepada UJT dan UJF. Nah, misalnya ada pertanyaan, how to measure the relative location or distance apart of the points or polygons. Seem obvious, but is not. Jadi, bagaimana sih kita bisa mengukur kedekatan lokasi atau pada jarak tertentu antara titik atau bentuk tertentu. Nah, hal ini bisa kita ukur dengan kita menambahkan secara matematis ya, menghitung yang namanya WIJ atau yang biasa disebut dengan matriks pembobot spasial. Jadi untuk bisa menangkap tadi hubungan antar lokasi, kita bentuk yang namanya matriks pembobot spasial. Jadi matriks pembobot spasial itu sangat krusial perannya. Jadi kalau misalnya ada kejadian atau kasus yang menurut logika kita dia berhubungan, tapi ketika dites tidak berhubungan, nah berarti yang salah itu ada di pembobotnya, matriks pembobot spasial. Nah, matriks pembobot spasial itu ada dua, ada yang based on contiguity, ketetanggaan, ada based on distance, jarak. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut bagaimana caranya atau konsepnya dari contiguity dan distance. Kalau distance ini harusnya bisa ya, distance itu harusnya pakai jarak biasa saja. Jadi Palu dengan Parigi misalnya dihitung dari kita ambil titik koordinatnya kantor wali kota misalnya, kantor gubernurnya Palu, kantor wali kotanya Palu sama kantor bupatinya Sigi. Nah, kita hitung jaraknya. Kemudian kantor wali kotanya Palu dengan kantor bupatinya Parigi. Ya kan?
terus kita lihat mana yang lebih dekat. Nah, itu bisa. Nah, kalau contiguity atau ketetanggaan nanti kita lihat lebih lanjut. Nah, ini matriks pembobot spasial based on contiguity. Jadi ada kasus rock case, ada queen case. Nah, ini bisa dilihat kalau misalnya objek yang kita tertarik katakanlah ini palu, maka contiguity itu dalam peta itu harus garisnya itu beririsan ya. Beririsan. Jadi misalnya kalau rock case itu kita hanya ambil yang horizontal sama vertikalnya. Diagonalnya tidak. Ya, rock case. Jadi seperti benteng pada catur ya. Hanya jalan horizontal atau vertikal, hanya jalan lurus. Sedangkan pada queen case itu yang diagonalnya juga kita ambil. Oke, itu saja bedanya. Nah, ini ada juga wake based on leg contiguity. Jadi leg ini misalnya ada leg 1, leg 2, leg 3. Itu bisa dilakukan ya. Oke. Kemudian menentukan matriks bobot. Matriks bobot spasial harus dibangun dengan bijaksana. Idealnya terkait dengan konsep-konsep umum, teori interaksi spasial seperti pengertian aksesibilitas dan potensi. Jadi poinnya adalah jangan hanya menggunakan sembarang matriks pembobot ya, karena nanti pasti matriks bobot spasial itu banyak sekali. Kalau bisa pemilihan matriks bobotnya disertai juga dengan argumennya apa. Misalnya kita bobotnya palu dengan sigi. Oh iya, karena memang ada aksesibilitas antar masyarakat ya. Tidak ada orang kerja di Sigi tapi tinggal di Palu. Nah, itu berarti kemungkinan uh, variabel katakanlah ekonomi di Palu bisa jadi kalau di Palu meningkat, di Sigi juga meningkat. Kira seperti itu. Oke. Nah, matriks bobot biasanya kalau untuk contiguity dikodekan 1 jika dia bertetangga, 0 jika tidak. Oke. Nah, kalau ini biasanya nanti ada namanya standarisasi bobot. Jadi setelah kita beri angka 0101, itu kita jumlahkan secara baris dan kolom, kemudian nanti kita bagi dengan masing-masing jumlah baris dan kolom, sehingga nanti kita dapat peroleh bobot baru yang totalnya nanti sama dengan 1. Ini contoh pembobot langkah ratu atau queen case. Jadi kalau misalnya fokus kita di 6, objek kita 6, maka tetangganya adalah ini. Seperti main sudoku ya. 3 kali 3. Kalau rock berarti hanya 2, 5, 7, 10. 3, 1, 9, 11 bukan. Nah, ini contoh proses pembentukan matriks spasial. Oke. Nah, kalau kita lihat tadi 6 ya, tetangganya 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11. Berarti yang hanya 6, baris 6, itu yang hanya diberi angka 1, 1, 2, 3. Ini ya, 1, 2, 3, 4 tidak, 5, 7, 5, 7, oke. 9, 10, 11, 8 tidak. 8 tidak, 9, 10, 11. Selebihnya juga tidak. Terusnya. Gitu ya. Jadi begitu juga untuk daerah yang lain, bisa dicoba nanti dilihat. Setelah jadi memberi angka 1 0, ini tidak diberi 0 ya. Angka 1 juga boleh. Yang tidak berisi artinya 0. Setelah itu kita jumlahkan 1 2 3 1 2 3 4 5 5 kan. 1 2 3. Oh, baris juga boleh. Baris saja ya. 1 2 3 3. 1 2 3 4 5 5. Seterusnya. Nah, nanti bobot di sini itu kita pakai 1/3. Kenapa 1/3? Karena tadi jumlahnya 3. Kemudian 1/5 karena tadi jumlahnya 5. Ini tadi 8, makanya jumlahnya jadi 1/8. Sehingga kalau dijumlahkan, ini hasilnya 1. Semuanya 1 ya. Nah, kemudian tipe-tipe asosiasi spasial. Ini itu ada yang asosiasi spasial titik. Oke, kemudian ada asosiasi spasial garis. Kemudian ada asosiasi spasial area. 3 ya. Spasial titik, garis sama area. Nah, contoh-contoh asosiasi spasial misalnya ini variat kita gunakan untuk mendeteksi pola, misalnya PDRB per kapita untuk pola kerja ekonomi, suhu permukaan untuk pola ekonomi. Nah, sekarang pertanyaan utamanya adalah pola kita melihat hasil dari beberapa proses itu biasanya prosesnya
acak atau normal. Kemudian multivariat bisa jadi regresi spasial atau regresi geografis tertimbang, GWR. Oke. Nah, mengukur ada tidaknya autokorelasi spasial, nah ini kita pakai ujinya namanya indeks global moran. Jadi ada juga uji lain, cuma yang paling umum digunakan adalah ini. Setelah global moran, untuk kita melihat sebaran titiknya, kita bisa menggunakan indeks lokal moran. Kemudian nanti dari lokal moran tadi kita bisa dapatkan moran scatter plot untuk mencari titik-titik hotspot. Jadi kalau di moran itu kita tertarik pada hotspot. Hotspot ini apa? Hotspot adalah daerah-daerah yang frekuensi Y-nya tinggi sedangkan tetangganya rendah. Jadi misalnya kalau ibaratnya penyakit, misalnya penyakit HIV/AIDS. Nah, itu kita mencari daerah-daerah yang dia tinggi, misalnya oh ternyata di Palu tinggi, tapi tetangganya tidak. Itu hotspot. Oke. Nah, untuk indeks moral sendiri berikut hipotesisnya. Oke, H0, H1. Kemudian nanti H1-nya ini kalau pakai H1 lebih dari 0 ya, berarti terdapat autokorelasi positif, atau kalau kurang dari 0 berarti terdapat autokorelasi positif negatif. Jadi tinggal dipilih saja mau dua arah. Kalau dua arah ini, kalau satu arah ini dua, terserah dipilih. Biasanya saya ambil yang satu arah, yang ambil yang lebih dari 0. Ini statistik ujinya. Oke, ZI, I-nya ini, EI-nya ini, SI ini. Oke, tinggal di situ. Kemudian ini indeks lokal morannya. Untuk mengetahui tadi sebaran daerah-daerahnya, kita hitung. Nanti ada ujinya, signifikan. Kemudian ada moran scalar plot. Ini untuk melihat tadi titik hotspot. Ini kalau ini high, cara bacanya kuadran 1. Jadi nanti plotnya itu dalam bentuk kuadran 1, kuadran 2, 3, 4. Jadi ikutin saja. High itu artinya dia tinggi, daerah itu tinggi, tetangganya tinggi. Kuadran 2 itu dia tinggi tapi tetangganya rendah. Kuadran 3 dia rendah, tetangganya juga rendah. Kuadran 4 dia rendah, tetangganya tinggi. Oke, selain hotspot ada juga cold spot. Jadi yang hotspot yang mana? Yang ini ya, kuadran 2. Dia tinggi, tetangganya rendah. Oke, cold spot ini dia rendah, tetangganya tinggi. Oke, berikut ininya contoh interpretasi tiap kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, kuadran keempat. Oke, berikutnya kita akan lanjut dengan ilustrasi R, tapi nanti untuk membantu penjelasan PPT ini nanti Bapak sertakan salah satu tugas mahasiswa pada semester lalu tentang pengerjaan indeks moran, lokal moran, sama moran scatter plot secara manual. Bapak harap nanti bisa dipelajari secara mandiri. Oke, kita lanjut dengan R ya. Oke, untuk R-nya ini kita running dulu. Kemudian Bapak punya data seperti ini. Jadi kalau data spasial itu struktur datanya adalah latitude, longitude. Kalau misalnya mau pakai jarak mau pakai pembobot spasial jarak, ya pakai latitude, longitude. Kalau tidak ada berarti kalau pakai ketetanggaan berarti harus disiapkan matriksnya tersendiri ya, yang isinya 1, 0 tadi. Nah, ini data yang Bapak punya. Oke. Oh, ini data bobotnya. Data bobot ini sudah Bapak siapkan. Oke, jadi ini data bobot 1,0. Oke, sepertiga, seperempat ya. Sudah siapkan. Ini disiapkan dalam bentuk matriks, ini W. Oke, ini W. Nah, ini harus dicek dulu.
Oh ini. Jadi data Y-nya itu ternyata ada di sini. Data 1. Ini. Jadi spasial itu datanya hanya satu ya, hanya Y. Selebihnya butuh latitude longitude. Kalau mau pakai pembobot spasial jarak, kalau ketetanggaan siapkan yang tersendiri ya, yang 1,0. Nah ini moral testnya tinggal ini saja. Moral test data satu. Jangan lupa pakai matul SW. Baru masukkan W ini. Ya, selesai. Nah ini moral testnya saya bawa pakai satu arah. Hasilnya 0,05 berarti tolakkan 0 berarti H1 ya. Berarti tadi ada autokorelasi spasial positif. Berarti untuk lokal moratnya kita pakai yang di bawah, yang gridep kita sesuaikan. Nah ini lokal morat untuk masing-masing kabupaten kota. Oke, ini. Nah ini di sini diinterpretasi yang mana yang signifikan atau tidak. Oke, dilihat. Misalnya kalau kayak ini signifikan ya, karena pakat misalkan. Berarti kabupaten kota ini ada autokorelasi spasial positif dan seterusnya. Oke, setelah itu kita gambarkan ini lokal moran. Sekarang moran scatter plot. Nah, ini moran scatter plotnya seperti ini. Berarti ini kuadran 1, 2, 3, 4. Berarti hotspotnya ada di daerah sini, cold spotnya di daerah sini. Oke, kalau kita mau gambarkan dengan peta juga boleh. Ini ada pada sintaks, kita gambarkan dengan peta. Jadi ini kalau ada yang bingung, ini adalah data perolehan suara ya. Suara partai PKS kalau nggak salah di Provinsi Jawa Barat. Oke, nah ini petanya kalau dilihat, nah berarti ini suara proses pemetaan suara PKS di Jawa Barat. Kalau kita lihat berarti di Jakarta warna kuning tinggi, semakin terang semakin tinggi ya. Berarti di Kota Madya Bandung dia tinggi. Nah ini berarti autokorelasi spasial nih, karena Bandung tinggi, Kabupaten Bandung Kabupaten tinggi, Kota Bandung juga tinggi. Ya. Ini, oke, ini juga. Oke, saya kira cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.